Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi, masih dalam video pembelajaran matematika. Belajar matematika mudah dan asik. Untuk video kali ini kita masih membahas materi kesebangunan yang kita fokuskan pada kesebangunan segitiga. Bagaimana sih segitiga-segitiga yang sebangun itu? Oke, kita pelajari nanti. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk masa depan kita. Oke, mari kita mulai belajar. Ini materi esensi kesebangunan dua segitiga. Jadi dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Jadi nilai perbandingannya setiap sisi yang bersesuaian itu nanti sama. Jadi segitiga kan punya 3 sisi ya. Kalau segitiga sembarang ada sisi yang paling panjang, ada sisi yang paling pendek, ada sisi yang tengah-tengah. Itu berarti yang paling panjang dengan yang paling panjang, paling pendek dengan yang paling pendek, yang tengah-tengah dengan yang tengah-tengah. Itu nanti nilai perbandingannya sama atau senilai. Syarat yang kedua adalah besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Jadi sudut-sudutnya yang bersesuaian sama. Ya. Oke, mari kita lihat ilustrasinya di sini. Ada segitiga ABC dan ada segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ya. Yang A panjang AB-nya 6, BC-nya 4 cm, dan CA-nya 5 cm. Nah, yang bayangannya itu ada 6A, 4A, dan 5A. Kita lihat di sini perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya kita lihat AB ini A aksen, B aksen. Lihat sudutnya, ini AB itu di depan sudut C yang hijau ini, lambang hijau. Ini juga di lambang yang hijau. Ya, itu senilai. A aksen, B aksen dibagi AB, itu nanti nilainya sama dengan B aksen, C aksen dibagi BC. Dan sama dengan A aksen, C aksen dibagi AC, sama dengan A. Ya, di sini ya. AB 6A dibagi 6. Kan tinggal A. Gitu ya, sama. Ya, sudut-sudut yang bersesuaian itu juga sama. Besar sudut A, ini lihat, sama dengan sudut A aksen. Sudut B besarnya juga sama dengan sudut B aksen. Lambang dua sudut. Sudut C juga sama-sama dilambangkan lingkaran hijau. Itu syarat dua segitiga dikatakan sebangun. Ya. Materi ini bisa kamu lihat, pelajari di buku siswa halaman 248 dan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita memiliki ada segitiga ABC dan PQR sebangun. Segitiga ABC dan segitiga PQR ini sebangun. Berarti syaratnya karena sudah dikatakan sebangun, dia memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kita lihat sudut yang bersesuaian sama, kita misalkan di sini, ini misalkan dilambangkan 1, berarti ini yang paling kecil dengan yang paling kecil. Ya. Terus yang paling besar ini juga dengan yang paling besar. Ya, ini misal kita lambangkan silang, sini juga kita lambangkan silang. Oke. Ini sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kita lihat perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian sama tadi ya. Sudut ACB yang paling besar dengan yang paling besar, PRQ. ABC paling kecil dengan sudut yang paling kecil.
sudut yang tengah-tengah dengan yang sudut yang tengah-tengah. Itu besarnya sama. Pasangan sisi yang sebanding, kita lihat di sini. Pak Guru, kalau sudut ACB ya, kita hilangkan tengahnya, berarti AB per PQ ya, sama dengan AC per QR sama dengan BC per PR. Itu perbandingan sisi-sisi yang sebanding. Oke, selanjutnya ada formasi seperti ini ya. Di sini ternyata ada dua buah segitiga. Ya, gambar di sini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga STR. Ternyata PQR dan STR itu sebangun ya, sebangun. Ini nanti sebangun jika di sini ST dan PQ-nya ini sejajar. Kalau ST dan PQ-nya sejajar, maka segitiga PQR dan segitiga STR sebangun. Kita lihat sudut-sudut yang sama besar. Yang besar adalah sudut PRQ dengan sudut SRT. PRQ SRT, sudut yang sama, pasti sama besar. Yang kedua ada sudut PQR dengan sudut STR. PQR STR. Kenapa kedua sudut ini sama? Iya, karena sudut sehadap. Ingat ya, materi kelas 7 ada sudut garis sejajar dipotong sebuah garis. Terus yang ketiga ada sudut QPR sama dengan sudut TSR. Sama juga ini sehadap. Oke, selanjutnya perbandingan sisinya. Kalian tahu berarti perbandingan sisinya adalah PQ banding ST sama dengan PR banding SR sama dengan QR banding TR. Ada lagi dua segitiga sebangun pada gambar seperti ini. Ada segitiga AED dengan segitiga BEC. Ya, ternyata ini sebangun. Jika AD dan BC ini sejajar. Jika AB dan AD dan BC sejajar, itu maka segitiga AED dan segitiga BEC sebangun. Bagaimana gambarannya? Sudut yang sama besar. Ya, yang pertama adalah sudut AED dengan sudut BEC. AED dengan sudut BEC ini sama. Kenapa sama? Ya, karena ini sudut saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang besarnya sama. Sudah kita pelajari di kelas 7. Yang kedua sudut ADE dan sudut CBE. ADE sudut CBE. Ini sama. Kenapa sama? Ya, masih tadi garis sejajar dipotong sebuah garis. Ini ada namanya sudut dalam berseberangan. Besarnya sama. Dan yang ketiga, sudut DAE sama dengan sudut BCE. Ini juga sudut dalam berseberangan. Maka besarnya sama. Bagaimana perbandingan sisinya? Ya, perbandingan sisinya ya. AD dibanding BC akan sama dengan AE dibanding CE sama dengan DE dibanding BE. Ya, itu perbandingannya. Memiliki perbandingan yang sama. Masih ada lagi gambar segitiga sebangun jika digambarkan seperti berikut. Di sini ada dua segitiga, PQR dan SQT. Ya, ini akan sebangun ya jika besar sudut P dengan besar sudut ini sama. Ya. Kalau sudut ini P dengan sudut T-nya sama, maka segitiga PQR dan segitiga TQS akan sebangun.
Bagaimana pasangan sudut yang sama besar? Ya, pertama sudut PQR dengan sudut SQT sama. Sama-sama di sini ya. Pasti sama. Yang selanjutnya ada sudut RPQ dengan sudut STQ sama. Ya, ini karena harus diketahui sama. Karena kalau ke sini tidak sama, tidak sebangun. Harus sama ini. Yang selanjutnya ada sudut PRQ dengan sudut TSQ. Ini tidak ada tandanya tapi bisa dikatakan sama. Kenapa? Ya kan jumlah sudutnya 180. Sudah dikurangi dua sudut yang sama, maka ini hasilnya pasti sama ya. Namanya sudut ketiga. Bagaimana perbandingan sisinya? Ya, seperti tadi, PR dibanding ST sama dengan RQ dibanding SQ sama dengan PQ dibanding TQ. Berikutnya ada kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Kalau yang ini khusus untuk segitiga siku-siku. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku dipotong seperti itu. Di sini segitiga siku-siku. Ini siku-siku, siku di A dipotong. Di sini juga ini akan ada tiga segitiga yang sebangun. Segitiga ABC yang paling besar dengan segitiga DBA yang tengah-tengah dan segitiga DAC yang paling kecil ini sebangun. Oke. Bagaimana sudutnya? Kita lihat pertama sudut siku-sikunya. Sama ya. Yang kedua sudut yang kecil. Yang kecil sama. Terus yang ketiga sudut yang tengah-tengah. Pasangan sudutnya, pasangan sisinya. Oke. Di sini perhatikan BC yang sisi miring dibanding sisi miring AB, sisi miring yang segitiga DBA ya, dibanding sisi miring segitiga DAC. Oke. Terus AC yang sisi paling pendek ya. AC paling pendek dibagi yang pendeknya ini AD, yang ketiga yang segitiga kecil pendeknya adalah CD. Terus sisi yang tengah-tengah, yang sisi siku-siku panjang ya, AB dibanding kalau yang segitiga DBA yang panjangnya itu BD. Ya, terus yang segitiga kecil yang panjangnya adalah AD. Ini perbandingan sisi ketiganya. Oke, di sini istimewanya kesebangunan segitiga siku-siku adalah kita nanti akan dapat merumuskan dalam bentuk seperti ini. Jadi ketika ditanya AB, ya, ditanyakan AB itu nanti adalah BD dikali BC. Nah, itu nanti hasilnya AB kuadrat. Kalau disuruh mencari AC, kita mulai dari C. Kalau disuruh mencari AC, berarti mencari AC pangkat 2 sama dengan CD dibanding dikali CB. Oke, kita ulangi ya. Kalau kita mau mencari AB, maka AB pangkat 2 sama dengan BD, kita mulai dari B, dikalikan BC. Kalau kita mau mencari AC, berarti AC pangkat 2 sama dengan CD dikali CB. Sekarang bagaimana kalau kita mau mencari AD? Kalau kita mau mencari AD, ya kita mulai dari D. AD pangkat 2 sama dengan DB, ya, ini dibagi DC. Paham ya? Nah, pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Itu rumus dari mana? Nah,
rumus ini ternyata tidak ngarang. Rumus ini ya kita bisa ambil contoh seperti ini. Kita ambil contoh di sini adalah BC per AB. Di sini kita ambil contoh adalah BC per AB itu sama dengan AB per BD. Oke, yang sebelah sini ya. BC per AB sama dengan AB per BD. Boleh ya? Kalau kita kalikan silang di sini, kita kalikan ya. Berarti AB kali AB hasilnya adalah AB pangkat 2 sama dengan, dikalikan berarti BC ya, atau BD kalikan BC. Nah, seperti yang atas. Oke ya. Bisa dipahami ya. Oke. Demikian juga yang bawah, yang nomor 2 kita ambil di sini. Baris pertama dengan baris ketiga. BC bagi AC, AC bagi CD. Oke, kita bisa tulis di sini. Berarti BC bagi AC akan sama dengan AC bagi CD. Kalau kita kalikan silang berarti AC pangkat 2 CD dikali CB atau BC. Sama ya. Demikian juga kalau kita mau mencari AD. AD di sini kita ambil di sini ya. AD per CD. Kita tulis di sini. AD per CD itu akan sama dengan BD per AD. Kalau kita kalikan berarti AD pangkat 2 akan sama dengan CD kalikan BD ya. Seperti itu. Jadi ini hasil rumus ini tidak ngarang, tapi ini akan mempermudah kita dalam menghitung. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Yang pertama ada segitiga ABC dipotong dengan garis DE ya. Ini sejajar antara AB dan DE itu sejajar. Kita disuruh mencari EB. Oke. Kita kerjakan coba di sini. EB berarti EB misal kita sebut X di sini. Berarti kalau kita mau mencari EB, kita ingat tadi DE ya. DE per AB akan sama dengan, kita cari yang sebanding. DE itu segitiga kecil, ini segitiga besar. Berarti di sini segitiga kecilnya CE. CE dibagi CB. Oke. Kita hitung, kita masukkan angkanya. DE itu 5 dibagi AB-nya 7. Ini sama dengan CE-nya berapa? 6. CB-nya? Oke, CB-nya itu ternyata adalah 6 ditambah X ya. Bukan X ya, tapi 6 ditambah X. Kalau kita kalikan berarti 5 di sini. 5 dikalikan 6 ditambah X akan sama dengan 7 kali 6. Berarti 5 kali 6 berapa ini? 30 ditambah 5X akan sama dengan 7 kali 6. 42. Berarti kalau di sini ditulis 5X akan sama dengan 42 dikurang 30.
Oke ya. Berarti 5x-nya sama dengan berapa? 12 ya. Nah, x-nya adalah 12 dibagi 5. Berapa 12 bagi 5? 2,4. Jadi x-nya adalah 2,4 cm. Seperti itu ya pemakaiannya ya. Atau ada cara lain seperti ini. Ya. Ada cara lain seperti ini. Kita tidak misalkan 6 tambah x, tapi di sini kita tulis 5/7 itu sama dengan 6 per B misal. Jadinya kita tulis di sini 5B sama dengan 6 kali 7. Sorry, 6 kali 7. Jadinya 5B-nya sama dengan 42. B-nya sama dengan 42 bagi 5. Berapa 42 bagi 5? 8,4 ya. Nah, 8,4. Berarti X-nya sama dengan 8,4 itu kan B, C, 8,4. 8,4 kita kurangi EC ya. Berarti X-nya akan sama dengan 8,4 dikurangi 6 sama dengan 2,4 sama. Oke, contoh berikutnya ada gambar seperti ini. Oke. Tadi kita ingat atau cara yang paling mudah kita mengingat adalah sisi terpanjang dibanding sisi terpanjang. Sisi terpendek dibanding sisi terpendek. Sisi tengah-tengah dibanding sisi tengah-tengah. Oke. Di sini kita disuruh mencari CE. CE. CE berarti di mana CE? Di sini ya. Oke. Ini kita misalkan XCE-nya. Berarti kita cari dulu BC ya. Oke, BC. BC itu sisi yang paling panjang. BC dibagi sisi yang paling panjang dari segitiga yang kecil. Ini adalah BD. Gitu cara mengingatnya enak. Sisi yang paling panjang dengan sisi yang paling panjang. Sisi yang paling pendek dengan sisi yang paling pendek. Terus selanjutnya kita lihat sisi yang paling pendek. Sisi yang paling pendek adalah AB ini ya. AB dibagi, ini akan sama dengan sisi yang paling pendek dari segitiga yang kecil, BE. Oke, kita masukkan angkanya. BC berapa? Kita misalkan aja Y gitu ya. Y dibagi BD berapa? 6. Ya. Akan sama dengan AB berapa? 6 ditambah 2 berapa? 8. BE 4. Oke, kita kalikan berarti di sini 4Y sama dengan 6 kali 8. Berarti Y-nya sama dengan 6 kali 8 itu berapa? 48 dibagi 4. Y-nya sama dengan berapa? 48 bagi 4, 12 ya. 12. Berarti di sini X-nya sama dengan BC. Tadi berapa? 12 dikurang BE. BE berapa? 4. Atau X-nya sama dengan 8. Seperti itu cara penggunaannya. Silakan kalian pelajari lebih detail lagi, dieksplor lagi, ya, sehingga bisa memperjelas pemahaman kalian. Oke, ada kegiatan siswa untuk menguji pemahaman kalian. Di sini ada di buku siswa sebenarnya ya. Perhatikan gambar, ada segitiga A, B, C, D, dipotong oleh garis D ya. Berarti ini kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Tentukan pasangan segitiga yang sebangun. Oh, tadi sudah. Iya. Pertanyaan yang
intinya adalah kalian disuruh mencari panjang sisi BA, BC, dan BD. Pasti bisa. Ya, kalau kalian perhatikan videonya dengan baik, insya Allah kegiatan ini akan mudah kalian selesaikan. Oke, itu video untuk kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap giat belajar. Jangan putus asa, jangan menyerah. Dan paling penting adalah tetap berdoa. Sekian, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.